キルアが何人にも見える。これは暗殺術の技の一つ、死曲。死曲をこの年でマスターするとは末恐ろしい子じゃのう。なんだ。クリスト。動かないでね。Cerita dibuka dengan sebuah prolog bahwa monster menakutkan, makhluk-makhluk aneh, kekayaan yang melimpah, harta terpendam, sarang iblis, tanah yang tak terjamah, kekuatan yang belum diketahui atau sihir, semuanya diburu oleh orang-orang hebat. Mereka dikenal sebagai hunter. Di sebuah pulau bernama Kujira, hidup seorang bocah hijau ingusan berusia 12 tahun bernama Gon Priest. Di pinggir danau, ia berhasil strike memancing seekor ikan yang disebut-sebut sebagai monster danau. Sang bibi yang bernama Mito ternyata sengaja menyuruh Gon untuk mendapatkan ikan tersebut sebagai persyaratan tersendiri untuk Gon yang sangat ingin mengikuti ujian hunter. Yang bahkan monster danau tidak bisa didapatkan oleh orang-orang dewasa di pulau tersebut. Seperti babehnya Gon yang bernama Ging Priest, ternyata bakatnya menurun kepada sang anak. Awalnya Mito menyuruh Gon untuk menangkap monster danau karena ia tidak ingin Gon mengikuti jalur hidup Jing yang menjadi seorang hunter. Karena semenjak saat itu, Jing tidak pernah kembali ke Pulau Kujira bahkan untuk sekedar mengasuh Gon yang merupakan anaknya sendiri. Makanya si bocah hijau ini diasuh oleh Mito dan juga neneknya. Namun tekad Gon sangatlah kuat. Ia tetap akan menjadi seorang hunter karena rasa ingin tahu tentang ayahnya sendiri. Dan ia juga bertekad untuk menemui sang ayah di kemudian hari. Singkatnya, Gon OTW menaiki kapal yang akan mengantarkannya ke tempat ujian hunter. Di kapal yang berlayar tersebut, ia bertemu dengan kedua teman barunya yang bernama Kurapika dan Leorio si muka tua, yang nantinya mereka akan menjalani ujian hunter bersama. Singkatnya, setelah mengarungi lautan dengan ombak dan badai yang sangat brutal, akhirnya mereka pun tiba di pelabuhan Dole. Namun perjalanan mereka tidak cukup sampai di situ. Bahkan ini masih belum menginjak awal dari perjalanan mereka. Mereka harus mencapai tempat ujian yang terletak di puncak bukit. Namun karena ini adalah bagian dari ujian hunter, dalam perjalanan mencapai puncak bukit mereka juga harus melewati beberapa rintangan. Seperti pertanyaan moral dari sang nenek bau tanah bersama kelompoknya. Berhasil menjawab pertanyaan dari si nenek, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Namun karena perut sudah mengalami busung lapar, mereka pun mencari tukang nasgor di tengah hutan. Lalu di beberapa langkah selanjutnya, mereka menemukan sebuah rumah yang ternyata penghuninya merupakan sepasang suami istri yang sedang dibantai oleh seekor monster yang disebut Maju. Mereka adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Melihat kedatangan Gon dan kawan-kawan, salah seekor Maju langsung kabur dengan membawa sang istri. Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Sementara Leorio mengurus sang suami yang sekarat. Namun di tengah pelariannya, Maju tersebut menjatuhkan sang istri yang kemudian dipungut oleh Kurapika. Lalu tak lama kemudian, Leorio menyusul dan mengatakan bahwa sang suami baik-baik saja. Jadi ia meninggalkannya dan ikut menyusul Kurapika. Namun Kurapika langsung menghantam kepala Leorio yang ternyata itu bukanlah Leorio yang asli, melainkan Maju yang merubah wujudnya menjadi Leorio. Kurapika menyadari hal tersebut karena ia tahu bahwa Leorio tidak akan meninggalkan pasiennya yang sedang terluka. Leorio memiliki keinginan menjadi seorang dokter, dan sudah seharusnya dokter mengobati pasien hingga sembuh. Maju yang merasa kagum dengan analisa Kurapika pun sedikit memujinya. Sementara itu Gon kehilangan jejak dari Maju yang ia kejar sebelumnya, hingga tibalah ia di ujung hutan. Dan di waktu yang bersamaan, si Maju kembali muncul hendak menyerang Gon.
Namun serangan itu berhenti ketika Gon mengetahui bahwa maju tersebut bukanlah maju mundur yang ia kejar sebelumnya. Mendengar hal itu, maju tersebut merasa kagum karena Gon memiliki kemampuan pengamatan yang kuat. Dan ternyata para maju tersebut adalah sepasang suami istri bersama kedua anaknya yang sebelumnya mereka kira sepasang suami istri. Namun yang benar, sepasang suami istrinya adalah kedua maju ini. Sementara kedua manusia ini adalah anak mereka yang menggunakan wujud manusia. Mereka ternyata adalah para penguji pada ujian hunter yang sedang berlangsung. Mereka menilai bahwa Kurapika berhasil lolos ujian karena kemampuan analisanya yang sangat baik. Sementara Leorio dianggap lolos karena pengobatan dan cara penanganan terhadap pasien yang baik. Dan Gon lolos karena memiliki ketahanan fisik dan juga kemampuan pengamatan yang sangat baik. Dan karena kelayakan mereka masing-masing, akhirnya ketiganya pun lolos ujian tersebut lalu diantarkan menuju ke tempat ujian berikutnya. 束の間の空中遊泳を楽しむゴンたち一行。 Setelah perjalanan jalur udara yang begitu singkat, akhirnya mereka pun tiba di kota Jaban. Sang penguji kemudian mengantarkan mereka ke sebuah warteg yang ternyata itu adalah jalan menuju tempat ujian hunter tahap 1 berada. Di sana mereka menggunakan lift menuju ruang bawah tanah. Sementara sang penguji pulang lagi karena tugasnya hanya mengantarkan sampai di sana. Di dalam lift tersebut, Kurapika dan Leorio memperdebatkan tujuan mereka setelah berhasil menyelesaikan ujian dan mendapatkan lisensi hunter. Karena seseorang yang sudah menjadi hunter dengan bukti lisensi akan diberikan kemudahan dalam urusan pekerjaan dan segala akses untuk tujuan mereka di masa depan. Dan singkatnya, mereka pun tiba di ruang bawah tanah saluran air. Di sana mereka bertemu dengan ratusan peserta dengan raut wajah penuh ketegangan. Mereka kemudian bertemu dengan si gendut biadab bernama Tonpa. Tonpa mengatakan bahwa ini adalah kali ke-34 ia mengikuti ujian hunter. Karena sebelum-sebelumnya ia selalu gagal dalam ujian tersebut. Tonpa juga memberitahu para peserta yang harus mereka waspadai, terutama seorang pesulap joker bernama Hisoka. Hisoka pernah menyelesaikan ujian hunter ini hingga tahap akhir, namun ia didiskualifikasi karena membunuh penguji yang tidak disukainya. Tonpa seperti orang yang ramah mengobrol dengan mereka, hingga di tengah obrolan, Tonpa menawarkan minuman sebagai tanda perkenalan. Mereka bertiga yang masih polos tanpa pikir panjang langsung menerima sebotol ale-ale tersebut. Tonpa ternyata memiliki tujuan untuk meracuni mereka agar gagal mengikuti ujian hunter di tahap tersebut. Namun ketika hendak diminum, Gon menyadari keanehan. Gon sendiri hidup dan dibesarkan di lingkungan alam, jadi ia mengetahui banyak hal soal makanan dan minuman yang baik, terutama ramuan dan racun. 俺山とかでいろんな草や芽を試し食いしてるからくそ、とんだ野生児だぜ。だいたい味で変なものがわかるんだ。そうなんだ。すごいねそれ。 Karenanya, aksi Tonpa berhasil digagalkan. Namun si Tonpa bermuka dua ini memang memiliki hobi untuk menggagalkan para newbie atau orang baru yang mengikuti ujian hunter di tahun pertamanya. Ia berkeliling mencari mangsa untuk meminum ale-ale beracun miliknya. Hingga akhirnya ada seorang bocah sepantaran Gon yang meminta ale-ale tersebut kepada si Tonpa. Bocah ini bernama Killua Joldik. Sebelumnya Killua sudah meminum 3 botol ale-ale milik Tonpa. Namun Tonpa sendiri merasa heran karena racunnya tidak berdampak kepada si bocah. Yang ternyata Killua bukanlah seorang bocah biasa. Ia mengatakan bahwa tubuhnya sudah terlatih dan kebal terhadap racun murahan seperti itu. 鍛えてるから毒じゃ死なない。 Si gendut Tonpa yang mendengar hal itu dibuat sangat terkejut. Hingga tak lama kemudian, sang penguji hunter tahap pertama pun datang. Ia bernama Satos. Satos memperingatkan kepada ke-404 peserta yang mengikuti ujian tersebut untuk bersiap menghadapi berbagai rintangan yang akan membahayakan nyawa mereka. Dan setelah itu, ujian tahap pertama pun dimulai dengan mengikuti Satos menuju ke tempat ujian tahap kedua. Mereka mengikuti langkah Boti si Satos yang semakin lama langkahnya semakin cepat namun masih terlihat santai. Tak terasa mereka sudah mengikuti Satos selama 2 jam dalam jarak tempuh sekitar 30 km. Banyak peserta yang gugur karena memiliki ketahanan fisik yang lemah. Namun disinilah Gon bertemu dengan sahabat barunya yaitu Killua. Karena seumuran, pertemuan pertama mereka pun terlihat lebih mudah akrab layaknya seorang bocil.
Dan meskipun masih bocil, namun keduanya memiliki ketahanan fisik yang mengerikan. Karena mereka tidak merasa lelah sama sekali dalam ujian tahap pertama tersebut. Bahkan si Leorio saja hampir dibuat tepar karena kelelahan. Namun ia kembali bersemangat. Leorio dan Kurapika kemudian berbincang mengenai tujuan mereka menjadi seorang hunter. Kurapika mengatakan bahwa ia berasal dari suatu suku bernama Kurata yang memiliki ciri khas unik, mata berwarna merah. Seorang Kurata akan mengubah warna mata mereka secara alami ketika mengalami emosi yang sangat memuncak. Pada kondisi tersebut, kekuatan mereka juga bertambah hingga berkali-kali lipat. Namun tujuan Kurapika adalah untuk membalaskan dendam kepada kelompok pembunuh bernama Genei Ryodan yang sudah membantai kaumnya dan mengambil mata mereka untuk dijual. Setelah Kurapika lulus nanti, ia akan memanfaatkan lisensi hunter untuk mencari informasi di pasar gelap, lalu menangkap seluruh kelompok Genei Ryodan. Dan ia bersumpah akan melakukan hal itu. Berbeda dengan Kurapika, Leorio memiliki tujuan setelah menjadi seorang hunter demi mendapatkan uang. Dengan menjadi hunter, ia akan mendapatkan pekerjaan dan bayaran yang sangat tinggi. Leorio memiliki masa lalu yang juga kelam, di mana ia tidak bisa menyelamatkan teman-temannya ketika terserang penyakit mematikan. Semenjak saat itu, Leorio bertekad untuk menjadi seorang dokter. Dan untuk menjadi seorang dokter, ia membutuhkan banyak uang untuk modal pendidikan dan yang lainnya. Selain mereka berdua, Gon juga memiliki tujuan setelah menjadi seorang hunter. Seperti yang kita ketahui, Gon sangat penasaran terhadap ayahnya. Meskipun ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Jing atau sang ayah, namun ia sangat ingin mengetahui mengapa sang ayah rela tidak mengasuhnya demi menjadi seorang hunter. Sementara Killua sendiri mengikuti ujian hunter karena iseng-iseng saja, karena ia baru saja kabur dari rumah dan sangat merasa gabut. Namun nantinya kita akan mengetahui fakta mengejutkan tentang Killua. Dan singkatnya setelah berlari maraton cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di ujung terowongan bawah tanah tersebut. さて、ここまで一体何人がついてこられたでしょうか? Killua dan Gon menjadi peserta pertama yang berhasil mencapai garis finish. Namun Satos mengatakan bahwa ujian tahap 1 belum berakhir sampai di sini. Mereka harus melewati rawa bernama Numere yang diselimuti kabut tebal dan disebut-sebut sebagai sarang penipu. Ekosistem di sana berisi makhluk-makhluk aneh yang bertahan hidup dengan menipu mangsanya. Mereka harus melewati rawa tersebut dengan kembali berlari, sembari berwaspada terhadap tipuan yang akan mengancam. Sejauh ini dari ke-404 peserta, tersisa 368 peserta yang lolos setelah melewati terowongan bawah tanah. Dan mereka mulai memasuki area Numere yang semakin lama kabut di sana semakin tebal. Killua mengajak Gon bergerak lebih cepat untuk menjauhi Hisoka yang dinilai berbahaya. 密かから離れた方がいい。あいつのそばにいるとやばいぜ。匂いでわかる。 Sementara Leorio dan Kurapika mulai merasakan kejanggalan ketika para peserta yang ada di hadapannya tiba-tiba tertelan kabut seperti diserang oleh sesuatu. Dan ternyata itu adalah makhluk yang disebut bulus stroberi kecil. Tidak hanya si bulus yang menjadi hambatan mereka, jamur mematikan bernama Claymore juga berhasil menyingkirkan sebagian besar peserta ujian. Selain itu, kupu-kupu hipnotis juga menggenjutsu mereka agar tertidur pulas hingga ke alam baka. Bahkan Gon dan Killua sempat ditelan oleh seekor bangkong budug atau katak raksasa yang tiba-tiba muncul di sana. Namun itu bukan masalah besar. Katak tersebut kembali memuntahkan mereka berdua karena keracunan ale-ale si Tonpa yang masih dibawa oleh Killua. Di sisi lain, Hisoka nampaknya sedang dibegal oleh para peserta kroco yang tidak menyukainya. Mereka sok jago ingin menyingkirkan Hisoka dalam ujian tersebut dengan cara membunuhnya. Namun itu, masih 1000 tahun lebih cepat untuk bisa mengimbangi Hisoka yang kemudian langsung membantai mereka. Tanpa membutuhkan waktu lama, mereka semua tewas di tempat. Sialnya, ternyata Kurapika dan Leorio juga secara tidak sengaja ada di sana, yang membuat mereka berdua menjadi target Hisoka selanjutnya. Namun Kurapika yang menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh, kemudian merencanakan untuk kabur dari Hisoka dengan menyuruh Leorio berlari ke arah yang berlawanan dengannya. Dengan begitu, Hisoka tidak akan menyerang mereka berdua. Namun begonya, Leorio yang juga modal nekat malah kembali menghampiri Hisoka untuk menantangnya bertarung. Alhasil serangannya pun meleset dan Leorio siap dibantai.
Ketika Hisoka akan mengakhirinya, sebuah kuku muljoran meleset mengenai wajah Hisoka yang sekaligus menggagalkan aksinya untuk membunuh Leorio. Ternyata itu adalah Gon yang berusaha menyelamatkan Leorio. Ia pun kemudian bertarung melawan Hisoka. いい子だね。仲間を助けに来たのかい？ Namun Gon masih terlalu dini untuk mampu menyentuh Hisoka. Karena hal itu, si bocah hijau pun terjatuh ke dalam cekikan Hisoka. Namun ia tidak sampai membunuh Gon. Hisoka sempat melihat potensi dalam diri Gon yang membuatnya tertarik melihat pertumbuhan Gon. Karena hal itu, Hisoka malah jadi membantu Gon dengan membawa temannya yaitu Leorio menuju ke tempat ujian tahap 2. Gon hanya terdiam tidak berdaya setelah berhadapan dengan Hisoka. Ia baru pertama kali merasakan ketakutan yang sesungguhnya setelah berhadapan dengan Hisoka. Namun hal itu tidak membuatnya kena mental dan justru membangkitkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Setelah semua yang terjadi di Rawanumere, akhirnya mereka pun tiba di tempat ujian tahap kedua di hutan Biska. Sato sebagai penguji tahap 1 kemudian pamit undur diri karena tugasnya selesai sampai di sana. Sekarang mereka akan berhadapan dengan dua orang penguji yaitu Menchi dan temannya si gendut bernama Buhara. Bukan untuk baku hantam, kali ini mereka diperintahkan untuk memasak seekor babi atau bagong hutan Biska. Tanpa banyak cincong, mereka pun mulai mencari babi yang dimaksud. Setelah sekian lama mencari, para peserta belum juga menemukan si babi. Hingga akhirnya Gon dan kawan-kawan terperosok ke dasar hutan, tepat di hadapan para bagong hutan Biska berada. Ternyata babi tersebut bukanlah babi biasa, melainkan babi kematian yang memiliki hidung tanduk untuk mentusbol targetnya. なんて無駄だ。世界で最も凶暴な豚だ。 Namun Gon mulai menyadari kelemahan si babi setelah ia menyeruduk sebuah pohon apel lalu buahnya berjatuhan menimpa kepala si babi. Si babi nampak kesakitan. Gon kemudian menyimpulkan bahwa kelemahan si babi terletak di kepalanya. Ia pun langsung membantai si babi hutan Biska tersebut dan berhasil menaklukkannya. Aksi Gon kemudian diikuti oleh para peserta lain yang juga berhasil menaklukkan masing-masing satu babi. Setelah itu, mereka semua memanggangnya dan dimasak sebaik mungkin. Tahap penilaian masakan pun kemudian dilakukan. 表面パサパサ、中は生。火が強すぎるのよ。焼きすぎね。硬くなって肉本来の旨味が台無しよ。おっと、誰か一人くらい私を満足させるやつはいないの？ Namun dari keseluruhan peserta, ternyata tidak ada yang bisa memuaskan Menchi sebagai seorang hunter cita rasa. Alhasil Menchi pun memutuskan bahwa mereka semua tidak lulus ujian. Keputusan Menchi membuat para peserta kecewa, bahkan hingga membuat balon pesawat asosiasi hunter tiba di sana. それにしても、あれはハンター協会のマーク。審査委員会か？ Setelah itu, seorang pak tua kemudian mendarat di tengah para manusia tersebut. Ternyata ia adalah seorang komite ujian hunter. Si pak tua ini bernama Isak Netero. Netero yang mengetahui Menchi membuat keputusan terlalu brutal dengan menggagalkan semua peserta ujian, kemudian memberikan sedikit nasihat kepadanya. Yang pada akhirnya, Menchi meminta maaf kepada Netero selaku pemimpin jalannya ujian, lalu membuat keputusan baru. Menchi kemudian meminta bantuan kepada Netero agar mereka semua diantarkan ke sebuah tempat yang bernama Gunung Maputa. Setibanya di sana, Menchi mengatakan bahwa ujian tahap kedua ini akan diganti dengan mengambil sebuah telur menggantung seperti biji yang berasal dari burung kumawasi. Ia pun memberikan tutornya kepada seluruh peserta sekalian. Menchi terjun ke dalam jurang dengan menggantung di salah satu jaring kumawasi. Lalu di saat yang tepat, ia pun mulai mengambil telurnya. Setelah itu, ia kemudian terhempas ke udara dan berhasil kembali dengan selamat. Melihat hal tersebut, Gon dan kawan-kawan kemudian mencobanya. Meskipun ujian itu terlihat mudah, namun beberapa dari mereka tewas terjatuh karena tidak mengetahui triknya. Sementara Gon dan para peserta yang memiliki otak berhasil mendapatkan telur biji dengan selamat. Setelah itu mereka pun merebus telur tersebut lalu memakannya. Dan dengan begitu, mereka berhasil lolos ujian tahap kedua.
Setelah menyelesaikan ujian tahap kedua, para peserta yang tersisa saat ini hanya berjumlah 42 ekor. Mereka sedang dalam perjalanan menggunakan balon udara menuju tempat ujian tahap ketiga. Selama dalam perjalanan tersebut, mereka dipersilakan untuk beristirahat. Sementara Gon dan Killua akan bergosip-gosip terlebih dahulu sembari menghabiskan malam. Killua mengatakan bahwa sebenarnya ia berasal dari keluarga pembunuh bayaran, yaitu Joldik. Killua tiba-tiba mengikuti ujian Hunter karena ia kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ibu dan saudaranya. Sang ibu sangat berharap besar kepada Killua untuk mewarisi kepemimpinan keluarga Joldik dengan menjadi seorang pembunuh terkuat. Namun perspektif Killua berbeda dengan keluarganya. Ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh karena itu terlalu membosankan baginya. Hingga tak lama kemudian Pak Tua Netero datang menghampiri mereka. Karena si Pak Tua juga lagi gabut, ia pun mengajak kedua bocah untuk bermain tangkap bola dengan hadiah menjadi seorang hunter jalur singkat. Jika Gon dan Killua berhasil merebut bola yang ada di tangan kiri Netero, maka keduanya akan diluluskan dan menjadi seorang hunter pada saat itu juga. Kedua bocah yang merasa excited pun menyetujui hal itu, dan Killua mulai mengawalinya. キルアが何人にも見える。これは暗殺術の技の一つ、死局。死局をこの年でマスターするとは末恐ろしい子じゃのう。 Killua mengeluarkan kemampuan andalan dari keluarga pembunuh, yaitu langkah bayangan yang disebut Shikyo. Namun dengan berbagai usaha yang dilakukan, Killua masih belum bisa mendapatkan bola tersebut dari si Pak Tua. Dan sekarang giliran Gon yang akan turun tangan. Namun belum juga mulai, si bocah hijau ini udah kejedot langit-langit duluan. Karena Pak Tua bau tanah ini tidak bisa diremehkan, akhirnya mereka bekerja sama untuk merebut bola tersebut. Awalnya kedua bocah berhasil menyerang Pak Tua hingga sedikit oleng. Namun ketika bola itu sudah di depan mata, Netero dengan sangat cepat berhasil mengambilnya sebelum kedua bocah menyentuh bola tersebut. 努力賞といったとこじゃの。 Langkah Netero sebelumnya bahkan membuat lantai kayu di sana menjadi gosong. Dari sanalah Killua mulai menyadarinya. Ia memutuskan untuk menyerah, karena ternyata Pak Tua Netero hanya ingin bermain-main dengan mereka saja. Sebenarnya mustahil bagi mereka berdua untuk bisa merebut bola tersebut dari Netero. Karena kemampuan mereka saat ini bahkan belum cukup untuk bisa membuat Netero menggunakan lengan kanan dan kaki kirinya. Killua pun memilih minggat untuk mencari kesenangan lain. Namun Gon memilih untuk tetap bermain dengan Netero. Ia tidak masalah dengan bolanya, namun ia akan berusaha membuat Netero menjadi sedikit serius dengan memancing si Pak Tua untuk menggunakan tangan kanannya. Mendengar hal itu, Killua pun pergi dari sana. Setelah keluar dari ruangan tersebut, ia tidak sengaja menyenggol kedua paman-paman sok jago. Tidak terima disenggol, keduanya pun kemudian mencari gara-gara dengan Killua. Namun Killua langsung membunuh mereka dalam sepersekian detik. Sementara itu Gon masih berusaha memancing Netero untuk menggunakan tangan kanannya. Hingga pada serangan terkuat yang akan dilancarkan oleh kepalanya, Netero dibuat bingung. Antara harus menggunakan teknik pertahanannya dengan resiko kepala Gon akan hancur, atau menerimanya dengan resiko tubuhnya akan merasa kesakitan. Karena tidak ada pilihan lain, Netero kemudian menghindarinya dengan mengubah arah serangan Gon. Ia tidak sengaja menggunakan tangan kanannya untuk melakukan hal itu. Gon merasa sangat senang karena berhasil menyelesaikan tujuannya. Ia yang sangat kelelahan pun akhirnya teler seketika. Netero juga dibuat terkejut dan salut kepada si bocah hijau Gon yang dinilai memiliki potensi di masa depan. 順調なとこ悪いんじゃが、少しゆっくり飛んでくれんかの。 Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya matahari pun terbit. Mereka semua tiba di tempat ujian tahap ketiga, yaitu Trick Tower.
Sekarang mereka sedang berada di puncak menara dan ditugaskan untuk mencapai dasar sebelum 72 jam. Ujian tahap ketiga pun dimulai dari sekarang. Salah seorang paman polos pendaki tebing kemudian mencoba jalan pintas dengan menuruni bagian sisi menara. Alhasil, ia pun diculik oleh burung kuntul mengerikan yang ada di sana. Merasa tidak mungkin untuk menuruni tower pada bagian sisinya, mereka pun mencari jalan yang lain. Setelah beberapa lama kemudian, Gon dan Killua menginformasikan kepada Kurapika dan Leorio bahwa mereka menemukan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam menara. Dan kebetulan dalam kelompok mereka ada 4 orang yang pada akhirnya memutuskan untuk masuk masing-masing melalui jalan rahasia tersebut. Mereka mengucapkan perpisahan di sana. じゃあ行くぜ。1、2の3。Namun ternyata keempat jalan rahasia tersebut membawa mereka ke ruangan yang sama di dalam menara. あれ短い別れだったな。なんだよ。 Di ruangan tersebut, salah seorang dari ketiga penguji bernama Lipo memberikan pengumuman yang mengharuskan mereka membuat kelompok sebanyak 5 anggota untuk membuka akses ke pintu selanjutnya. Ternyata Lipo merupakan kepala sipir yang mengurus para narapidana yang dipenjara di menara tersebut. Dan sekarang, ia akan menggunakan mereka untuk menguji para peserta ujian Hunter. Karena jumlah Gon dan kawan-kawan saat ini hanya ada 4 orang, mereka pun terpaksa menunggu satu peserta lain yang akan tiba di ruangan tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya peserta ujian lain pun tiba. Ternyata itu adalah si gendut Tonpa. Tanpa banyak ngegosip, mereka pun memasang gelang yang sudah disediakan untuk membuka pintu menuju jalan selanjutnya. Setelah melakukan penelusuran singkat, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang sekaligus dipertemukan dengan kelima orang narapidana. Lipo kembali menjelaskan bahwa mereka berlima akan saling berhadapan dengan para narapidana sebagai syarat untuk melewati ruangan tersebut dan menuju ke jalan selanjutnya. Mereka akan melakukan pertarungan 1 versus 1 dengan aturan yang akan mereka buat sendiri. Jika kelompok Gon berhasil memenangkan 3 pertarungan, maka mereka dinyatakan menang dan berhak melanjutkan perjalanan. Tanpa basa-basi, salah seorang napi kemudian langsung menantang mereka untuk mengawali duel. Napi tersebut meminta duel dengan cara menggunakan kekuatan, hingga salah satu di antara mereka menyerah atau mati. Dan yang akan menghadapi si napi pertama ini adalah si gendut Tonpa. Keduanya pun kemudian bersiap, lalu duel pun dimulai. Namun Tonpa malah menyerah sebelum bertarung, yang membuat mereka kehilangan 1 poin. Karena pada dasarnya si gendut hanya memiliki tujuan untuk menggagalkan para peserta ujian, ia pun menjadi anggota terburuk yang menyusahkan kelompok Gon. Dan di pertarungan selanjutnya, Gon yang akan turun bro. Dalam pertarungan kali ini agak berbeda. Si napi yang bernama Sodokan ini menawarkan pertarungan yang lebih santai dan tidak mengutamakan kekuatan fisik, yaitu ngepet atau jaga lilin. Lilin siapa yang menyala paling lama, dia yang akan menang. Dan Gon bebas memilih salah satu di antara kedua lilin yang ada di tangan Sodokan, mau lilin yang panjang atau lilin yang pendek. Tidak ingin terlalu pusing, Gon dengan segera memutuskan untuk memilih lilin yang panjang. Dengan begitu, Sodokan akan menggunakan lilin yang pendek dalam pertarungan jaga lilin tersebut. Dan pengepetan pun dimulai. Dalam prosesnya, tentu saja seharusnya lilin yang lebih panjang yang akan bertahan paling lama. Namun Sodokan sudah menyiapkan perangkap berupa minyak yang memicu api besar agar lilin milik Gon cepat habis lalu padam. Sebenarnya mau pilih yang pendek ataupun yang panjang, keduanya sudah dipasang perangkap karena Sodokan menyiapkan 4 lilin di balik badannya. Dalam kata lain, si Sodokan ini bermain curang. Namun siapa sangka bocah polos ini bisa mengatasi masalah tersebut dengan cerdik. Karena api yang menyala pada lilinnya cukup besar, alhasil itu tidak akan membuatnya cepat padam jika tidak dijaga. Gon kemudian menaruh lilinnya, lalu dengan cepat melangkah ke arah Sodokan untuk meniup lilin si napi. Yang pada akhirnya, Gon berhasil memenangkan pertarungan tersebut karena peraturannya hanya menjaga lilin agar tetap menyala paling lama. Pertarungan berikutnya adalah seorang napi berkulit biru bernama Majitani yang akan menghadapi Kurapika. Dalam duel tersebut, Majitani menawarkan deathmatch, pertarungan hingga menyerah atau mati. Namun sebelum bertarung, si napi berkulit biru ini malah sengaja menakut-nakuti Kurapika dengan berbagai geretakan. Mulai dari cara berbacot yang sadis hingga menunjukkan otot-ototnya seperti orang yang pengen boker. Namun Kurapika sama sekali tidak merasa ketakutan sedikit pun. Majitani kemudian memberikan geretakan lain dengan meninju lantai hingga hancur.
Dan setelah itu, ia menunjukkan tato laba-laba berkaki 12 atau yang tidak lain adalah lambang dari kelompok pembunuh terkenal bernama Genei Ryodan. 極悪非道と悪名高い盗賊団幻影旅団メンバーの証だ。 Sebenarnya itu adalah tato palsu yang digunakan oleh Majitani sebagai trik untuk menakuti Kurapika agar menyerah lebih awal. Namun bukannya menyerah, amarah Kurapika malah terpicu karena melihat lambang dari kelompok pembunuh yang sudah membantai klannya. Matanya berubah menjadi merah sebagai tanda bahwa ia adalah seorang kurata. Meskipun ia tahu bahwa itu palsu, namun kebenciannya terhadap Genei Ryodan membuatnya marah dan langsung meng-KO si kulit biru pada saat itu juga. あれ Dengan kemenangan Kurapika pada duel tersebut, membuat kelompok Gon unggul 2-1 dari para napi. Shin sedikit menyoroti peserta dengan nomor 44, yang tidak lain adalah si Joker Hisoka. Di sebuah ruangan yang juga berada di dalam menara, Hisoka dibegal oleh salah seorang penguji. Penguji tersebut berniat membalaskan dendamnya tahun lalu karena kalah bertarung dengan Hisoka. Tanpa basa-basi lebih lanjut, keduanya pun memulai pertarungan. Awalnya sang penguji dengan percaya diri menyerang Hisoka menggunakan beberapa senjata sabit kecilnya. Namun ternyata Hisoka masih jauh mendominasi sang penguji. Ia berhasil menghindari semua serangan dan bisa dengan mudah menangkap kedua sabit miliknya. Pada akhirnya, pria tersebut tewas di tangan Hisoka. Setelah itu, Hisoka melanjutkan perjalanannya menuju garis finish dan sekaligus menjadi peserta pertama yang lolos pada ujian tahap ketiga. Kembali kepada Gon dan kawan-kawan. Kali ini, Leorio yang akan turun tangan menghadapi salah satu napi selanjutnya. Napi tersebut bernama Leroud. Ia menawarkan berduel dengan cara taruhan, menebak setiap kalimat atau suit kertas gunting batu hingga salah satu di antara mereka ditetapkan sebagai pemenang. Dan hal yang akan mereka pertaruhkan bukan hanya kemenangan, melainkan juga waktu. Kali ini mereka akan suit kertas gunting batu dengan taruhan waktu. Dan jika kalah, maka Leorio akan kehilangan waktu sebanyak 50 jam untuk timnya agar bisa menyelesaikan ujian tahap ketiga. Dan singkat saja, aksi si bodoh Leorio memang tidak membuahkan hasil. Duel tersebut dimenangkan oleh Leroud dengan kerugian waktu selama 50 jam untuk Leorio dan kelompoknya. Dan karena kebodohan Leorio, kedudukan menjadi sama, yaitu 2-2. Di pertarungan terakhir, Killua akan turun tangan melawan salah seorang napi mengerikan. Ia bernama Jonas, si pembunuh berantai yang tidak pernah pandang bulu. Duel pun dimulai. Christ. Dengan sangat singkat dan mudah, Killua berhasil membunuh Jonas si jomblo ngenes dengan mencabut jantungnya tanpa disadari oleh mereka yang ada di sana. Killua menggunakan teknik pembunuh bayaran yang lebih mengerikan dalam pertarungan tersebut. Dan berkat kemenangan Killua, akhirnya kelompok Gon dinyatakan menang dan berhak melanjutkan perjalanan ke tempat finish. Sementara itu di tempat finish, bertambah 2 orang baru yang berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga, yaitu Gitaraktur si manusia aneh dan juga si ninja Falcon bernama Hanjo. Karena kekalahan Leorio dalam taruhan waktu sebelumnya, mereka jadi harus membuang 50 jam dengan menunggu di ruangan khusus sebelum melanjutkan perjalanan. Di sana, Kurapika menanyakan kepada Killua cara membunuh lawannya di pertarungan sebelumnya. Dan ternyata Killua yang berasal dari keluarga Joldik memiliki fisik unik yang bisa mengubah lengannya menjadi sekuat dan setajam belati. Ia mengatakan bahwa pertarungan sebelumnya itu terlalu mudah baginya. Bahkan di masa lalu, Killua berhasil menyelesaikan misi membunuh seorang profesional dengan tangannya sendiri. でも親父はもっとうまく盗むぜ。 ゴンたちは50時間ものペナルティを与えられてしまっていた。 Selama 50 jam mereka menempati ruangan tersebut dengan penuh kegabutan. Hingga akhirnya 50 jam pun berlalu. Mereka harus kembali melanjutkan perjalanan menuju dasar menara untuk mencapai tempat finish. Kali ini mereka harus memilih jalan A atau jalan B. Jalan A memungkinkan mereka untuk melewati jalan tersebut secara bersamaan namun memerlukan waktu puluhan jam.
Sementara jalan B hanya diperbolehkan untuk 3 orang, namun itu memungkinkan mereka untuk mencapai garis finish dengan hanya memerlukan waktu 3 menit. Dan karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam, Gon memiliki sebuah ide, yaitu dengan memanfaatkan senjata yang ada di sana, lalu membobol jalan menuju pilihan B. Sehingga hal itu memungkinkan mereka melalui jalan B secara bersamaan dan juga dengan waktu yang cepat. Dan singkatnya, mereka pun akhirnya tiba di garis finish bersama ke-19 peserta lain. Ujian Hunter tahap ketiga pun berhasil dilewati. Setelah tahap ketiga ujian Hunter yang sangat membahayakan nyawa, Gon kemudian menyampaikan pengalaman tersebut melalui surat yang ia tulis untuk Mito. Mulai dari pertemuannya dengan Kurapika, Leorio, dan Killua, hingga berhasil melewati konfrontasi di Trick Tower. Mito melihat Gon yang sangat mirip dengan ayahnya, yaitu Jing. Setelah keluar dari Menara Kematian, ke-24 peserta yang tersisa kembali dikumpulkan untuk mengambil kartu undian yang sudah disediakan oleh panitia. Mereka pun mulai mengambilnya satu persatu. Setelah semua mendapat jatah masing-masing, panitia mengatakan bahwa nomor yang tertera dalam kartu tersebut adalah target mereka. Mendengar hal itu, para peserta mulai merasa panik dan langsung menyembunyikan nomor pesertanya masing-masing. Panitia menjelaskan bahwa setiap peserta yang berhasil mencuri nomor targetnya akan mendapat 3 poin. Dan nilai dari nomor peserta mereka masing-masing juga adalah 3 poin. Jadi setiap peserta harus mengumpulkan sebanyak 6 poin yang terdiri dari nomor peserta masing-masing dan juga nomor peserta target yang dicuri. Namun jika mereka tidak mampu mencuri nomor peserta milik target, mereka bisa mencuri nomor peserta selain target. Namun nilainya hanya 1 poin. Yang artinya jika mereka memilih cara kedua, maka mereka membutuhkan 3 peserta lain untuk mendapatkan 3 poin. Dan sangat terlihat jelas yang paling apes adalah Gon. Ia mendapat target dengan nomor peserta 44 yang tidak lain adalah Hisoka, si Joker mematikan. Setelah itu Gon dan Killua kembali berbincang-bincang. Killua yang mengetahui bahwa sahabatnya mendapat target yang sulit, kemudian menyemangati Gon untuk tetap hidup. Dan singkatnya perebutan nomor peserta akan dilakukan di sebuah pulau terpencil bernama Jepil. Masing-masing peserta diberi waktu untuk mencari tempat yang aman dan strategis di pulau tersebut untuk memulai pemburuan. Mereka akan diberi waktu selama 1 minggu hingga ujian tahap 4 ini berakhir. Gon yang mulai memasuki pulau Jepil berencana mencari cara paling aman untuk mencuri nomor peserta milik Hisoka. Ia kemudian melihat 2 orang peserta yang saling bertarung dan salah satunya berhasil mendapat nomor peserta milik targetnya. Karena peserta tersebut menggunakan strategi yang matang sebelum memburu targetnya. Memahami kejadian tersebut, Gon kemudian memutuskan untuk mempelajari cara membidik target dengan baik menggunakan joran miliknya. Karena nantinya si bocah pemancing ini akan menggunakan jorannya sebagai senjata untuk melawan Hisoka. Dimulai dengan belajar membidik target yang diam dan target yang bergerak. Gon mempelajari cara membidik target dari seekor burung yang mengendap-endap, melihat pergerakan seekor ikan yang menjadi targetnya. Hingga akhirnya burung tersebut berhasil mendapatkan ikan yang ada di dalam air. Metode tersebut kemudian dipraktekkan oleh Gon kepada si burung dengan ikan sebagai pemancing target. Dan di waktu yang tepat, Gon langsung melancarkan aksinya. Ia pun berhasil mempelajari cara membidik yang baik setelah berlatih cukup lama. Namun nampaknya Gon sedang diintai oleh salah seorang peserta yang menjadikannya sebagai target. Namun peserta tersebut belum memutuskan untuk menyerang Gon pada saat itu. Gon yang sudah 2 hari berlatih memancing, mengalami sedikit luka di telapak tangannya yang membuat kupu-kupu darah menghinggapi lukanya. Gon kemudian memanfaatkan kupu-kupu tersebut untuk mencari keberadaan Hisoka. Karena di tahap 3 sebelumnya, Hisoka sempat mengalami luka ketika bertarung dengan seorang penguji. Sementara itu di sisi lain, Leorio yang bingung dihampiri oleh Tonpa yang sedang kebelet boker. Tonpa meminta obat diare kepada Leorio selaku calon dokter. Leorio pun mengatakan bahwa ia akan memberikannya, asalkan Tonpa memberikan informasi mengenai targetnya. Tonpa kemudian mengatakan bahwa target Leorio dengan nomor peserta 246 adalah seorang wanita bernama Ponju. Ponju merupakan peserta yang mengandalkan racun kimia sebagai senjata. Dan setelah memberikan informasi sesuai kesepakatan, Leorio yang polos mulai memberikan obat diarenya kepada Tonpa. Namun ketika ia membuka kopernya, salah seorang monyet mengambil nomor peserta miliknya. Yang ternyata itu adalah peserta pawang monyet yang sudah bekerja sama dengan Tonpa. Nampak jelas wajah si pawang monyet ini sangat mirip dengan monyetnya. Setelah mendapat nomor peserta yang menjadi targetnya, pawang monyet dan monyetnya kemudian kabur dan berjanjian dengan Tonpa untuk bertemu di suatu tempat. Leorio yang merasa kesal kemudian mengejar Tonpa pada saat itu juga.
Namun di tengah pengejaran, si gendut biadab dihadang oleh Kurapika yang sedari tadi mengintai pergerakan Tonpa. Alhasil Tonpa pun dibuat bonyok lalu diikat dan dibiarkan mati kelaparan. Selanjutnya Kurapika juga berhasil menangkap si monyet yang kemudian kedua monyet berbeda spesies ini ikut dibuat bonyok dan diikat bersama Tonpa. Ternyata target Kurapika sendiri adalah Tonpa, dan karena ia sudah mendapatkan nomor peserta milik Tonpa, sebagai teman ia pun hanya tinggal membantu Leorio untuk mendapatkan poin yang cukup. Leorio kemudian berterima kasih kepada Kurapika lalu melanjutkan pemburuan. Kembali kepada Gon yang sudah menemukan keberadaan Hisoka, ia menunggu Hisoka bertarung dengan targetnya untuk melancarkan aksinya. Hingga tak lama kemudian, seorang ahli tombak atau sebut saja si Jalong menghampiri Hisoka menantangnya bertarung. Tanpa basa-basi, Jalong langsung menyerang Hisoka dengan berbagai usahanya yang nampak sia-sia. Gon yang mengamati pertarungan mereka tidak bisa melakukan aksinya karena tidak memiliki celah dan Hisoka masih belum lengah. Hisoka terus menghindari serangan Jalong tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Hal itu terjadi karena Hisoka sudah mengetahui bahwa si Jalong sebentar lagi akan mati oleh racun jebakan sebelum ia bertemu dengan Hisoka. Jalong yang menyadari bahwa usianya tidak akan lama lagi, memutuskan untuk mati sebagai pejuang dengan menantang Hisoka yang kuat. Namun Hisoka memiliki prinsipnya sendiri untuk tidak menyerang orang lemah yang akan mati. Hingga tak lama kemudian, serangan berbentuk jarum menembak Jalong hingga tewas. ごめんごめん。油断して逃がしちゃったよ。 Ternyata itu adalah ulah dari Gitaraktur yang merupakan rekan Hisoka dalam ujian Hunter tersebut. Karena si wajah aneh ini sudah mendapatkan targetnya dan berhasil mengumpulkan poin, ia pun memberikan 1 poin kepada Hisoka lalu kemudian bercosplay menjadi tikus santung. Gitaraktur dengan wajah aslinya mengatakan bahwa ia akan bersantai dulu di dalam tanah mengubur diri sampai ujian tahap keempat selesai. 頑張ってね。 Dan kali ini Hisoka akan bergerak mencari 2 peserta lain untuk memenuhi pengumpulan poin. Hisoka kemudian melihat Leorio dan Kurapika yang sedang berjalan dan berniat menjadikan mereka sebagai target. Gon yang menyadari bahwa Hisoka mengincar Leorio dan Kurapika kemudian bergegas menyusul, namun mereka berdua terlebih dahulu dibegal oleh Hisoka. Awalnya mereka akan bertarung, namun tidak jadi karena Kurapika memilih untuk memberikan nomor peserta yang tidak terpakai kepada Hisoka. Hisoka pun menerima kesepakatan tersebut dan ia tidak jadi menyerang mereka berdua. Menurut Hisoka, Kurapika memiliki potensi untuk menjadi kuat, yang nantinya akan ia lawan dan menikmati pertarungannya. Makanya Hisoka menahan diri tidak membunuh Kurapika untuk saat ini. Dengan begitu, Hisoka hanya tinggal mencari 1 nomor peserta lagi untuk melengkapi 6 poin. Sementara itu, ternyata Gon masih mengintai Hisoka tanpa disadari oleh targetnya. Semalaman penuh hingga di keesokan hari, Gon terus mengintai Hisoka menunggu timing yang tepat untuk mencuri nomornya. Hingga di suatu waktu, Gon melihat peserta lain yang berkemungkinan besar akan menjadi target Hisoka selanjutnya. Ia pun memperkirakan tempat pertemuan mereka untuk bertarung. Peserta pria tersebut kemudian menyadari kedatangan Hisoka yang akan menyerangnya. Dan pada saat itulah Gon menggunakan jorannya untuk mengambil nomor milik Hisoka. Tepat setelah Hisoka berhasil memenggal si peserta pria, Gon mendapatkan nomor milik Hisoka dan segera bergegas pergi dari sana. Sialnya, tak lama kemudian Gon merasa pusing hingga akhirnya terjatuh. Ternyata itu adalah ulah dari peserta lain yang selama ini mengintai Gon sebagai targetnya. Peserta itu pun kemudian mengambil nomor milik Gon dan Hisoka, lalu pergi dari sana. 同時にお前が特訓で竿を振り続けた回数 Ketika Gon berada di ambang keputusasaan, seseorang tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah Hisoka yang memuji keberhasilan Gon karena sudah mengambil nomor miliknya. Hisoka mengaku bahwa selama ini ia tidak menyadari sudah diintai oleh sosok Gon. Hawa keberadaannya sama sekali tidak diketahui oleh Hisoka. Hisoka kemudian memberikan kembali nomor Gon dan juga nomor miliknya, supaya Gon mendapat 6 poin dan lolos di ujian tahap keempat. Hisoka sudah tidak membutuhkan nomor miliknya lagi karena ia sudah berhasil mengumpulkan 6 poin. Lagi-lagi Hisoka membantu Gon. Ia sangat tertarik dengan potensi yang dimiliki olehnya.
Awalnya Gon menolak untuk dikasihani, namun Hisoka kemudian menampol wajahnya pada saat itu juga. Hisoka mengatakan bahwa Gon akan berhutang kepadanya setelah menjadi kuat nanti. Gon harus bisa memberikan pukulan di wajah Hisoka seperti yang Hisoka lakukan kepada Gon. Setelah itu, Hisoka pun pergi meninggalkan Gon di sana. Dalam heningnya malam, Gon merasa dirinya sangat tidak berdaya. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Hisoka. Shin kemudian menyoroti Killua yang sedang dibegal oleh 3 peserta bersaudara. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka hingga salah satunya menendang Killua. Namun bagi Killua, tendangan tersebut sangat menggelikan. 198番か。 Bahkan Killua berhasil mencuri salah satu nomor milik mereka tanpa disadari. Mengetahui bahwa Killua bukanlah seorang bocah biasa, ketiga bersaudara itu pun membentuk formasi untuk bertarung. Namun Killua dengan sangat cepat langsung menyandra salah satunya. Kebetulan target Killua adalah nomor 199 yang ternyata merupakan nomor peserta salah satu di antara ketiga bersaudara tersebut. Killua yang mendapat 3 nomor sekaligus kemudian membuang 2 nomor yang tidak terpakai ke arah yang berlawanan untuk mempermainkan mereka. Setelah itu, ia pun cabut. Bersamaan dengan itu, si ninja Falcon yang dari tadi mengawasi mereka ternyata memiliki target salah satu dari kedua nomor yang dilempar oleh Killua. Ia pun dengan cepat mengejar lalu mengambilnya. Namun ternyata ia salah ambil nomor. Si ninja Falcon yang mengincar nomor 197 malah mengambil nomor 198 karena berhasil dikelabui oleh Killua. Maka dari itu ia pun harus mencari nomor yang satunya untuk melengkapi poin. Di sisi lain, Kurapika masih menemani Leorio untuk mendapatkan poin. Hingga tak lama kemudian mereka dihampiri oleh Gon. Karena Gon juga sudah berhasil melengkapi poin, ia pun akan membantu Leorio untuk memburu Ponju. Menurut informasi, Ponju menggunakan racun kimia sebagai senjata. Dan karena indera penciuman milik Gon setajam silet, mereka pun mengikuti arah kemana Gon pergi melacak keberadaan Ponju. Hingga tibalah mereka di suatu tempat, dan bau kimia yang tercium tepat berada di dalam gua yang ada di sana. Yang artinya si Ponju sedang berada di dalamnya. Karena ini adalah tanggung jawab si remaja tua, Leorio pun meminta kepada mereka untuk menunggu saja di luar. Sementara ia akan masuk untuk menghadapi Ponju. Sepakat dengan keputusan Leorio, akhirnya ia pun mulai memasuki gua kematian. Setibanya di sana, Leorio bertemu dengan si pawang ular bernama Bourbon. Di sana juga ada Ponju yang merupakan target Leorio. Namun tak lama setelahnya, teriakan Leorio terdengar mengatakan kepada Gon dan Kurapika untuk jangan masuk ke gua tersebut. Mendengar teriakan Leorio, keduanya yang merasa si remaja tua ini sedang dalam bahaya, kemudian menyusul masuk. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat Leorio yang sudah terkapar sekarat dengan dipenuhi oleh gigitan ular tanah. Ponju mengatakan bahwa itu adalah perangkap atau jebakan ribuan ular yang sudah dipasang oleh Bourbon sebelumnya. Siapa saja yang mencoba keluar dari gua tersebut, mereka akan digigit oleh ribuan ular yang siap membantai. Namun sialnya, saat ini Bourbon sudah modar, alias tewas. Dan mereka harus mencari cara untuk keluar dari gua tersebut dengan selamat. Ponju kemudian menceritakan mengapa ia bisa terjebak di dalam sana. Jadi sebelumnya, Ponju mengincar Bourbon yang merupakan targetnya. Melihat Bourbon yang memasuki gua tersebut, Ponju menggunakan gas tidur tepat di mulut gua supaya bisa melumpuhkan Bourbon dan mencuri nomor miliknya. Merasa Bourbon sudah terkena efek gas tidur, Ponju langsung masuk ke dalam gua untuk mencuri nomor milik Bourbon. Namun ternyata ribuan ular tiba-tiba hendak menyerang Ponju hingga tidak sengaja ia pun refleks berteriak. Ketika Ponju berteriak, topi aneh yang ia kenakan mengeluarkan lebah berbahaya untuk menyerang musuhnya. Dan apesnya, si pawang ular yang tadinya hanya tertidur sementara, jadi tertidur abadi atau modar setelah tersengat oleh lebah milik Ponju. Ternyata topi aneh tersebut merupakan sarang lebah yang menjadi senjata andalan miliknya ketika sedang berada dalam bahaya. Dan sekarang ia sudah pasrah menunggu panitia menyelamatkannya di gua tersebut hingga waktu ujian tahap 4 berakhir. Mendengar hal itu, Gon tidak ingin tinggal diam. Ia pun memberanikan diri untuk menggeledah Bourbon dengan melawan gigitan ribuan ular yang ada di sana.
Setelah digeledah, Gon berhasil mendapatkan penawar bisa ular yang berguna untuk menyembuhkan Leorio dan juga dirinya. Melihat aksi Gon yang begitu mengerikan, Ponju dan Kurapika merasa salut kepada si bocah. Setelah memulihkan diri, Gon menawarkan kesepakatan kepada Ponju. Gon meminta gas tidur kepadanya untuk melumpuhkan para ular dan membawa mereka keluar dari sana. Dengan begitu, Gon akan memberikan nomor milik Bourbon yang ternyata berhasil ia ambil ketika menerobos ribuan ular sebelumnya. Awalnya Ponju merasa ragu, karena untuk bisa terhindar dari gas tidur sekaligus menyelamatkan mereka untuk keluar gua, Gon harus menahan napasnya dalam waktu yang cukup lama. Namun bagi Gon itu adalah hal sepele. Ia memiliki rekor menahan napas hampir 10 menit lamanya. Mendengar hal itu, Ponju pun mencoba untuk percaya. Setelah gas digunakan, mereka pun tertidur bersamaan dengan para ular kecuali Gon yang menahan napasnya. Gon kemudian segera mengangkut mereka semua keluar dari gua. Dan karena kesepakatannya hanya memberikan nomor milik Bourbon, Gon kemudian mengambil nomor milik Ponju supaya Leorio bisa melengkapi poin. Karena setidaknya Ponju berhasil selamat dari gua tersebut. Lalu di keesokan harinya, waktu ujian tahap keempat pun berakhir. Panitia pun tiba di Pulau Zevil untuk menjemput mereka. Dan peserta yang tersisa di ujian tahap 4 kali ini hanyalah berjumlah 9 orang. Yang pertama adalah Hisoka, yang kedua Killua, yang ketiga Gitar Aktur, yang keempat Bodoro, yang kelima si Falcon Hanjo, yang keenam Pokel, yang ketujuh Kurapika, yang kedelapan Leorio, dan yang terakhir adalah Gon. Mereka semua kemudian diangkut menuju tempat ujian terakhir untuk mendapatkan lisensi Hunter. Selama dalam perjalanan, Netero selaku ketua dan juga panitia lain terlihat sedang menggosipi para peserta yang dinilai memiliki kemajuan dibandingkan tahun lalu. Dan setelah itu, Netero kemudian membuat sesuatu untuk mempersiapkan ujian tahap akhir bagi para peserta. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ke-9 peserta yang tersisa dikumpulkan di Hotel Komite Asosiasi Hunter. Di sanalah tempat mereka melakukan ujian tahap akhir. Patua Netero kemudian menunjukkan bagan yang dimana para peserta akan melakukan duel hingga pemenang ditetapkan. Dalam tahap akhir ini, hanya akan ada satu orang yang gagal untuk menjadi hunter. Para peserta hanya memerlukan satu kali kemenangan untuk dinyatakan lulus. Duel tersebut bukan pertarungan soal kekuatan, namun juga tekad yang dimiliki oleh calon hunter masing-masing. Mereka akan dianggap kalah setelah memutuskan untuk menyerah, dan akan mengulangi pertarungan hingga duel terakhir sesuai dengan bagan yang tertera. 何しろ誰にでも2回以上勝つチャンスが与えられているからな。 Namun juga, mereka yang membunuh lawannya akan langsung didiskualifikasi, dan ujian tahap akhir pun dimulai. Untuk pertarungan yang pertama, Gon akan menghadapi si ninja Falcon Hanjo. Duel pun dimulai. Dari segi kekuatan dan juga kecepatan, Gon jelas kalah telak oleh Hanjo yang langsung menjatuhkannya. Namun ia masih bertahan. Hanjo kemudian menyiksa Gon yang tidak berdaya. Para peserta dan juga penguji yang menyaksikan ketidakseimbangan duel tersebut merasa ngeri dengan keputusan Netero yang membuat konsep tahap akhir seperti itu. Namun Gon masih belum menyerah. Leorio yang melihat teman kecilnya dibantai sangat dibuat geram dan ingin segera mengakhiri duel tersebut. Termasuk Kurapika yang juga merasa emosi. Hanjo kemudian menceritakan perjalanan latihannya untuk menguasai Ninpo sebagai seorang ninja. Dari kecil ia sudah dipaksa melakukan latihan berat untuk menempa kekuatan fisik dan mentalnya hingga berada di tahap yang sekarang. Mendengar hal itu, Gon tidak peduli dan intinya ia tidak akan menyerah hingga akhir. Gon berhasil melancarkan satu serangan kepada Hanjo yang sedang memamerkan kemampuannya. Kali ini Hanjo akan semakin serius menggeretak Gon untuk menyerah. Ia mengancam akan memotong kakinya pada saat itu juga. Namun Gon masih tidak peduli. Bahkan ketika Hanjo mengancam akan membunuh Gon di sana, jiwa pantang menyerah Gon masih tetap menyala. Ia keras kepala tidak ingin mengalah dari Hanjo. Hingga akhirnya Hanjo sendiri yang mengaku kalah karena kehilangan cara untuk membuat Gon menyerah. Hanjo tidak sanggup membunuh Gon yang memiliki jiwa pantang menyerah.
Bahkan dengan keputusan Hanjo yang sudah menyerah dan memberikan kemenangan kepada Gon pun, si bocah hijau ini masih tidak bisa menerimanya. Ia memaksa Hanjo untuk bertarung dengan cara lain. Namun Hanjo yang sudah muak kemudian menampol Gon hingga pingsan. Ia meminta kepada panitia untuk meluluskan Gon dan membuat pertarungan baru untuknya dengan peserta lain. Di alam bawah sadarnya, Gon bertemu dengan sang ayah di suatu tempat. Namun ia tidak bisa menjangkaunya. Dan setelah itu, ia pun tersadar dari pingsannya. Di sana sudah ada Satos yang mengucapkan selamat atas kelulusan Gon pada ujian Hunter di tahun tersebut. Ia juga memberikan lisensi Hunter kepada Gon dan meminta untuk menggunakan benda berharga itu sesuai dengan kata hatinya. Satos mengatakan bahwa ujian tahap akhir sudah selesai, hanya ada satu peserta yang gagal dalam ujian tersebut. Orang itu tidak lain adalah Killua. Satos menceritakan kembali jalannya ujian tahap akhir setelah Gon pingsan. Pada saat itu pertarungan berlanjut dengan Kurapika yang menjadi lawan Hisoka. Namun setelah Hisoka mengatakan kalimat yang belum diketahui, Hisoka pun tiba-tiba menyerah dan Kurapika ditetapkan sebagai pemenangnya. Lalu kemudian Hanjo bertarung melawan Pokkel yang langsung menyerah setelah menerima kuncian mematikan. Setelah itu Hisoka yang mengaku kalah sebelumnya kembali bertarung dengan peserta lain yaitu Bodoro. Dan hasilnya Hisoka yang menang karena Bodoro mengaku kalah setelah menerima bisikan dari Hisoka. Dilanjutkan dengan Pokkel yang kembali bertarung melawan Killua. Namun Killua langsung menyerah karena menganggap Pokkel terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Dan karena hal itu, Killua ditetapkan sebagai lawan dari Gitaraktur. Namun sebelum memulai pertarungan, Gitaraktur menyapa Killua yang ternyata ia merupakan kakak kandungnya yang bernama Illumi. Aniki. Eh, イルミという名前のね。いや、でもやっぱり外に出すのは心配だからって、それとなく様子を見てくるように頼まれたんだけど。まあね。母さん泣いてたよ。Mengetahui hal itu, Killua merasa sangat terkejut. Illumi menanyakan beberapa hal kepada Killua yang termasuk mengapa ia mengikuti ujian Hunter. Killua yang merasa ketakutan pun mengatakan kejujuran dalam hatinya yang hanya ingin memiliki seorang teman. Namun Illumi terus memprovokasi Killua bahwa seorang pembunuh tidak diizinkan untuk memiliki seorang teman. Itu hanya akan menghambat perkembangan Killua sebagai seorang profesional. 殺し屋に友達なんていらない。邪魔なだけだから。 Mengetahui teman Killua adalah Gon, Illumi berniat untuk menemui Gon sekaligus membunuhnya. Namun ia dihalangi oleh Leorio, Kurapika, dan Hanjo. 参ったな。仕事の関係上俺は資格が必要なんだけどな。 Hingga akhirnya Illumi berubah pikiran, karena jika ia membunuh sebelum mendapat lisensi Hunter, maka ia akan didiskualifikasi dan gagal dalam ujian tahap akhir tersebut. Maka dari itu ia pun berniat untuk melanjutkan pertarungannya dengan Killua untuk mendapatkan lisensi Hunter terlebih dahulu dan setelah itu membunuh siapapun yang ia inginkan. Illumi terus menggertak Killua yang sangat merasa ketakutan ketika berhadapan dengan kakaknya sendiri. Illumi mengancam Killua untuk tidak melakukan perlawanan atau sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Dan pada akhirnya Killua pun menyerah dengan keadaan mental yang tidak stabil. Dengan menyerahnya Killua, Illumi atau Gitaraktur ditetapkan sebagai pemenang dan lulus ujian tahap akhir. Namun anehnya ketika pertarungan berlanjut, yaitu Leorio melawan Bodoro, Killua yang memiliki pandangan kosong tiba-tiba membunuh Bodoro di sana. Yang alhasil Killua pun dinyatakan gagal karena didiskualifikasi atas perbuatannya. Dan Leorio dinyatakan lulus jalur hoki. Setelah mendengar cerita dari Satos, Gon yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Illumi kepada Killua kemudian menghampirinya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Killua. Karena secara tidak langsung, perkataan Illumi sebagai kakak yang ditakuti berhasil membuat Killua putus asa hingga membunuh Bodoro. Dan saat ini, Killua kembali pulang ke rumahnya. Sedikit terjadi perselisihan di antara Gon yang sedang marah dengan Illumi. Gon mengatakan bahwa Illumi tidak pantas menjadi kakak Killua yang sudah mempengaruhi adiknya untuk melakukan tindakan yang di luar kehendaknya, yaitu membunuh Bodoro. Namun tak lama kemudian Netero dan para penguji lain tiba di sana untuk melakukan orientasi Hunter. Namun sebelum itu, Netero juga akan membahas mengenai Killua.
Kurapika dan Leorio sudah mengajukan pengaduan sebelumnya untuk membahas hal tersebut. Namun Netero menganggap apa yang sudah terjadi itu di luar keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan ujian Hunter. Karena tidak adanya bukti mengenai Killua yang sedang berada dalam pengaruh Illumi, maka semuanya dianggap tuntas sebagaimana mestinya. Dan orientasi Hunter pun berlanjut. Si panitia hijau kemudian menjelaskan mengenai lisensi Hunter yang sudah mereka dapatkan. Kartu tersebut memungkinkan mereka untuk bisa memasuki 90% negara-negara yang imigrasinya dibatasi, serta 75% daerah terlarang di dunia. Kartu itu juga menyediakan akses gratis 95% untuk fasilitas umum. Mereka bebas melakukan simpan pinjam. Jika mereka menjual kartu tersebut, uang yang didapat bisa bertahan hingga 7 turunan. Dan jika mereka menyimpannya dengan baik, maka mereka akan merasakan hidup bahagia. Para hunter baru yang lulus tahun sekarang diusahakan untuk menjaga kartu tersebut tetap aman. Jangan sampai hilang atau dicopet. Buatlah impian mereka dengan kartu serbaguna yang sangat berharga tersebut. Dan 7 peserta yang tersisa pun resmi ditetapkan menjadi seorang hunter. Di antaranya adalah Hisoka, Pokel, Hanjo, Kurapika, Leorio, Gon, dan Illumi. Setelah itu Gon kembali menemui Illumi. Gon menanyakan di mana tempat tinggal keluarga Joldik berada. Karena ia akan menemui Killua dan membawanya kembali. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Illumi pun membongkar rahasia tempat tinggal mereka yang terletak di puncak gunung Kukuru. Setelah mendengar nama Kukuru Mountain, Gon langsung meninggalkannya dan akan segera menuju ke sana. Gon ditemani oleh Kurapika dan Leorio yang akan sama-sama menjemput Killua. Namun sebelum itu, Gon dihampiri oleh Satos yang ingin sedikit berbincang-bincang dengannya. Di sana Satos mengatakan bahwa ia merupakan seorang hunter yang menangani bidang khusus dalam penemuan dan pemulihan serta pelestarian reruntuhan kuno. Awalnya ia hanya fokus dengan ketenaran dan hasil penemuan baru saja. Tanpa ia sadari, ternyata ada seorang hunter yang menjadi penemu dari reruntuhan tersebut dan menghabiskan uangnya untuk memulihkan reruntuhan. Hunter itu juga dengan berani mengambil langkah untuk melestarikan reruntuhan untuk generasi mendatang. Satos merasa terkesan dengan dedikasi hunter tersebut untuk pekerjaannya. Dan hunter yang dimaksud adalah Jing Priest atau ayahnya Gon. Satos tidak begitu banyak memberikan informasi mengenai Jing karena ia mengakui betapa misteriusnya pria tersebut. Satos berharap Gon bisa segera bertemu dengan ayahnya itu. Dan setelah memberikan sedikit informasi tentang Jing, mereka pun kemudian berpisah. Setelah itu Gon bersama Kurapika dan Leorio mencari tahu mengenai Kukuru Mountain di Embah Google. Diinformasikan bahwa gunung yang memiliki ketinggian 3.722 meter tersebut berada di Republik Padokea, sebuah negara kecil yang tidak mereka ketahui, namun wisatawan diperbolehkan untuk berkunjung dalam pengawasan. Waktu perjalanan mereka menuju ke sana menggunakan pesawat adalah sekitar 3 hari. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, mereka pun akan OTW pada saat itu juga. Dan perjalanan menuju kediaman pembunuh bayaran Joldik untuk menjemput Killua pun dimulai. Tapi mungkin bagian ini akan kita lanjut di video berikutnya ya guys. Karena video ini udah lumayan panjang juga, jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya. Kalau kalian masih penasaran dan ingin lanjut anime Hunter x Hunter ini, silahkan komen di bawah ya bro. Lanjut gak nih kira-kira? Dan mungkin segitu aja untuk alur cerita anime Hunter x Hunter kali ini. Terima kasih sudah menonton and see you. 頑張って探しなよ。じゃあな。